Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu dengan saya, guru kimia kesayangan kalian. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koloid. Untuk itu, kita akan mencoba membedakan, satunya adalah sistem koloid, yang kedua larutan sejati, dan yang ketiga suspensi kasar. Akan kita ikuti dengan percobaan-percobaan berikut ini. Sebelum kita lakukan percobaan, kita perkenalkan alat-alat yang mau kita gunakan. Yang pertama, kita gunakan gelas kimia. Nanti untuk melarutkan yang mau kita gunakan. Yang kedua, kita gunakan corong untuk membantu memisahkan antara terlarut dan zat berlarut, ataupun nanti antara sistem koloid dan yang lainnya. Dan yang ketiga, ini kertas saring. Nanti untuk menyaring dengan ukuran partikel tertentu. Dan yang ketiga, kita gunakan pengaduk. Ini untuk ya hampirlah sama dengan sendok begitu. Kemudian bahan yang pertama, ini cuka sebagai larutan. Yang kedua, susu mewakili koloid. Dan yang ketiga, kita gunakan kopi, contoh suspensi kasar. Dan yang terakhir, kita gunakan air hangat. Kenapa air hangat? Karena kita pernah belajar tentang laju reaksi. Ketika air itu hangat ataupun suhunya naik, maka reaksi akan lebih cepat. Demikian untuk alat dan bahan yang mau kita gunakan. Untuk selanjutnya, mari kita lakukan percobaan dengan menuangkan air hangat ke masing-masing larutan atau ke masing-masing sampel. Ke cuka, yang kedua ke susu, dan yang ketiga ke kopi. Kemudian masing-masing kita aduk biar rata. Jangan lupa setelah melakukan sesuatu kita bersihkan dulu agar tidak tercampur. Lalu kita gunakan untuk mengaduk susu. Dan yang terakhir kita gunakan untuk mengaduk kopi. Setelah itu kita diamkan beberapa saat agar larutan yang terjadi betul-betul bisa kita amati. Untuk larutan cuka, kita lihat warnanya dari atas ke bawah sama, homogen. Ini hanya satu fase. Kemudian yang kedua, kita lihat susu. Susu juga hampir sama dengan larutan cuka, dari atas ke bawah homogen. Ini juga satu fase. Kemudian yang ketiga, kita lihat pada kopi. Nah, terlihat bahwa dari atas ke bawah warnanya tidak sama, atau istilahnya ini heterogen. Ada dua fase, fase cair dan fase padat yang ada di bawahnya. Selanjutnya akan kita lakukan penyaringan untuk membedakan ataupun untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara larutan sejati, sistem koloid, dan suspensi kasar. Akan kita mulai dari larutan sejati. Nah, bahan yang kita gunakan ini. Kemudian kita lakukan penyaringan. Belum melakukan penyaringan, kertas saring kita basahi terlebih dahulu. Untuk larutannya tetap atau filtratnya tetap dan tidak ada residu, atau endapan. Untuk selanjutnya kita lakukan penyaringan pada sistem koloid. Bismillah. Sistem koloid ini ukuran partikelnya lebih besar dari larutan sehingga penyaringannya agak lebih lama. Terlihat filtratnya yang di bawah, filtratnya. Kemudian kita lihat apakah di kertas saringnya ada residu apa tidak.
Nah, tidak ada residu, tetapi ada sesuatu yang masih menempel di kertas saring ini. Kenapa demikian? Karena mempunyai ukuran partikel yang lebih besar dari larutan sejati. Kemudian yang ketiga, untuk suspensi kasar atau kopi, kita lakukan filtratnya hampir sama. Kemudian kita lihat di kertas saringnya. Nah, ini masih ada residunya, masih ada residu atau endapannya. Kenapa demikian? Karena ini ukuran partikel jauh lebih besar dari ukuran partikel dari sistem koloid. Jadi dari hasil penyaringan ini untuk larutan sejati bersih sekali, tidak ada yang tertinggal. Kemudian untuk sistem koloid masih ada sesuatu yang tertinggal walaupun kita tidak bisa melihatnya karena ini meresap dalam kertas saring. Dan yang suspensi kasar, nah bisa kita lihat lebih jelas lagi. Untuk selanjutnya, dari apa yang kita lakukan, mari kita lihat tabel perbedaan antara larutan sejati, sistem koloid, dan suspensi kasar. Demikian pembelajaran kali ini. Kita telah membedakan antara larutan sejati, sistem koloid, dan suspensi kasar. Semoga menjadi lebih paham dan kita bisa melakukan praktikum ini di dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Insya Allah kalian akan belajar kimia lebih bagus dan lebih menyenangkan. Selamat belajar, semoga tetap sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.